Selamat siang anak-anak sekalian. Kalian masih ada semangat dan sukacita untuk masuk dalam pelajaran di jam yang kedua ini. Saya berharap anak-anak masih ada semangat dan sukacita untuk kita memulai pelajaran kita di jam yang kedua ini. Pagi tadi kita sudah belajar tentang pelajaran agama, dan siang hari ini kita akan masuk dalam pelajaran tematik. Silahkan lihat buku kalian di pembelajaran 3. Dan hari ini kita akan memperhatikan, jika kemarin kita sudah belajar tentang Hari Air Sedunia dan bagaimana pentingnya air bersih dalam kehidupan manusia, maka pada jam yang kedua ini kita akan melihat di pembelajaran 3, yang mana di sana kita akan belajar tentang dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, dalam buku kalian kita melihat ada bacaan, Beta merasa lapar. Ia pun mengajak Rian dan Nini pergi ke kantin. Setelah sampai di kantin, mereka segera memesan makanan dan minuman yang hendak dibeli kepada penjual. Dan tak lama kemudian sang penjual memberikan makanan dan minuman yang telah dipesan oleh Beta dan kawan-kawannya. Nah, anak-anak perlu kalian tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Beta dan teman-temannya termasuk kegiatan ekonomi. Nah, pada umumnya kita perlu menyadari bahwa setiap orang dalam kehidupannya sehari-hari melakukan kegiatan ekonomi. Dan tujuan mereka melakukan kegiatan ekonomi adalah untuk mensejahterakan kehidupan mereka. Nah, dampak kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat tentu kita jangan lupa. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh barang atau jasa. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kehidupan primer. Nah, kita perlu menyadari, berbicara tentang kegiatan ekonomi, ada 3 jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah kegiatan ekonomi produksi, yang mana merupakan kegiatan menciptakan, mengolah, serta menghasilkan barang dan jasa untuk meningkatkan nilai guna suatu benda. Itu adalah kegiatan ekonomi produksi. Lalu yang kedua adalah kegiatan ekonomi konsumsi. Merupakan kegiatan ekonomi yang memakai atau menggunakan barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Adapun orang yang memakai barang dan jasa disebut konsumen. Jadi seorang yang memakai barang dan jasa itu disebut sebagai konsumen. Tujuan konsumen melakukan kegiatan konsumsi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sama seperti tadi juga yang pertama, produksi juga tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Lalu yang ketiga adalah kegiatan ekonomi distribusi, merupakan kegiatan ekonomi menyalurkan hasil produksi dari produsen ke tempat konsumen dengan cara jual beli. Nah, orang atau badan yang bertugas menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen disebut distributor. Tujuan distributor itu adalah untuk menyebarluaskan hasil produksi kepada konsumen. Jadi yang pertama, kegiatan produksi itu memproduksi, kegiatan konsumsi itu memakai atau menggunakan, kegiatan distribusi itu menyebarluaskan atau mendistribusikan, menyebarkan kepada para konsumen atau ya kepada semua konsumen.
Nah anak-anak, untuk lebih jelasnya silahkan kalian membaca di buku kalian bagian ayat membaca halaman 111 sampai 112. Dan jika kalian sudah selesai membaca, tugas bagi kalian silahkan kerjakan bagian ayat, kerjakan halaman 112 sampai 113 serta bagian mengamati di halaman 113. Tolong dikerjakan dengan benar. Nah, kita melihat bahwa setelah Rian, Dini, dan Beta sedang menikmati makanan dan minuman di bangku depan kantin sekolah, mereka sambil bercakap-cakap tentang kegiatan kerja bakti yang dilakukan di lingkungan rumah pada hari Minggu, di lingkungan rumah mereka. Nah, kegiatan kerja bakti itu diikuti oleh seluruh warga masyarakat yang ada di lingkungan tersebut tanpa memandang profesi. Di sana ada yang berprofesi sebagai pedagang, petani, pegawai, dokter maupun pengusaha. Namun semua mereka mengambil bagian dalam kegiatan kerja bakti tersebut. Di sini mereka meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mereka melakukan kerja bakti dengan sikap rukun, saling menghormati, saling menghargai, sehingga akhirnya yang terjadi adalah terciptanya tali persaudaraan yang rukun di antara mereka dan semakin kuat. Dan karena kebersamaan seluruh warga, maka kegiatan kerja bakti tersebut dapat terselesaikan dalam waktu yang cepat, tidak lama. Jadi betapa pentingnya kerja bakti, kerjasama dalam melakukan sebuah kegiatan, termasuk kegiatan kerja bakti di lingkungan di mana kita berada. Nah, anak-anak, tugas tambahan bagi kalian pada siang hari ini, lihat buku di halaman 114 bagian ayo berdiskusi. Kalian boleh berdiskusi dengan papa, mama, atau siapa saja yang ada di rumah, adik, kakak, untuk mengerjakan tugas tersebut. Baik, terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati kami dari pagi sampai siang ini. Kami menyelesaikan kegiatan belajar mengajar dengan baik, dan anak-anak akan mengerjakan tugas mereka. Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan tepat pada waktunya. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.